Oke, kita lanjutkan. Kita masih bersama hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana fil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan, tempat dan tujuan akhir dari harapannya, yang ada di hati dia adalah akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan kekayaan di hati. Wa jama'a alaihi syamla, urusan-urusan dia Allah mudahkan dengan dia. Wa atathu dunya wa hiya ramim, dunia itu akan datang sedangkan dia nggak mau. Kenapa? Orang ini orang yang kaya. Allah menjadikan kekayaan di hati. Tapi ada orang yang menjadikan hamma, yang dia pikiran dia fulus. Ya apa ini, katanya gaji belum turun, katanya fulus. Yang dia pikir bagaimana anak-anak sekolah nanti, yang dia pikirkan bagaimana bikin rumah, bagaimana usaha, dunia yang dia pikirkan. Maka ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakiran di hadapan matanya. Miskin terus dia. Sudah punya uang tetap miskin, tetap kurang, gak cukup. Kenapa? Allah sudah menjadikan kefakiran di depan matanya. Dapat gaji 1.000 gak cukup. Kenapa? Itu teman saya dapat 1.500. Dapat 2.000 gak cukup. Kenapa? Karena kefakiran itu ada di benak dia. Dan urusan dia Allah cerai beraikan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qadara. Dan tidak akan datang dunia kepada dia kecuali yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah takar buat dia. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang azab yang diterima oleh orang-orang yang diperbudak oleh dunia, yang keinginan dia adalah dunia, cita-cita dia fulus. Wiritannya dolar. Subhanallah, nggak ada. Real. Rupiah enggak, rupiah rendah sekarang. La haula wala quwwata. Ibnu Qayyim mengatakan tentang orang kaya yang seperti ini. Kata dia, wa min ablaghil adzabi fid dunya, bahwa salah satu azab dan siksa terpedih di dunia. Kata Ibnu Qayyim apa? Tashtitus syaman wa tafriqul qalbi wa kaunul faqri nusba ainil abdi la yufariquhu. Azab yang terpedih di dunia ini adalah, kata Ibnu Qayyim, dicerai beraikannya urusan. Banyak fulus tapi dicerai beraikan. Kenapa? Masuk rumah istrinya minta cerai. Aduh, kata dia. Wanita banyak sih, kata dia. Anaknya gak mau sekolah, pembantunya nyuri. Astagfirullahaladzim, fulus. Tapi Allah cerai beraikan urusan dia. Kemudian Allah menjadikan kefakiran itu di depan matanya, la yufariqu, tidak pernah berpisah dengan dia. Walaula sakratu usyaqid dunya bihubbiha lastaghathu min hadzal adzab ala anna aktsaruhum la yazalu yashku wa yasrukhu minhu. Kata Ibnu Qayyim, andai kata bukan karena mabuknya pencinta dunia dengan dunia, karena dia sudah terbuai, orang mabuk sudah gak ngurus dia dengan dunia dia, dengan kecintaan dia kepada dia, pasti mereka akan menjerit minta tolong. Wala yazal, dan masih ada orang-orang yang menjerit karena dunia mereka, mengadu. Anda sekarang melihat orang-orang kaya di Jakarta. Beberapa tahun yang lalu ada ustadz ngomong sama saya di Jakarta tahun 1997. Kata dia, insya Allah tahun 2000 ke atas itu yang laris ustadz, kata dia. Yang laris ustadz di Jakarta, kata dia. Kenapa? Karena orang-orang pada menjerit, diadab oleh dunia mereka. Mereka cari ustadz. Privat datang ke ustadz, tolong diobatin saya ustadz. Fulus banyak, anaknya mau privat 10 ustadz bisa. Tapi dia tersiksa dan dia menjerit minta tolong supaya dibebaskan dari siksa dunia itu. Nah, kata Ibnu Qayyim, wa muhibbud dunya la yanfakku min thalath, dan orang yang cinta kepada dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Dia akan selalu dalam keadaan tersiksa.
Orang yang cinta kepada dunia akan selalu dalam keadaan tersiksa. Dia tidak lepas dari 3 hal. Terus 1, 2, 3. Kalau enggak 1, 2. Kalau enggak 2, 3. Apa? Hammun lazimun, wa ta'abun daimun, wa hasratun la tanqadi. Wa dzalika anna muhibbaha la yanalu minha syai'an illa tamahat nafsuhu ila ma fawqahu kama fil hadits sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam, law kana li adam wadiyani min malin lattabatan. Kata Ibnu Qayyim, orang yang cinta dunia tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, ambisi. Dia ketika belum dapat, dia berambisi untuk mendapatkan. Betul tidak? Kepingin, ya Allah, aku kepingin punya mobil, kata dia. Kepingin punya rumah, kepingin punya uang yang banyak. Ketika dia punya, ketika sudah dapat, dia bingung. Ya Allah, solusinya ini jangan sampai habis, kata dia. Mobilnya jangan sampai kena serempet, kata dia. Naik mobil pelan-pelan, orang lari 80, dia lari 40. Kenapa? Jadi kata mobil, tersiksa, disiksa dengan harta dia. Dan dia husnun, dia akan selalu dalam keadaan sedih. Sedih ketika uangnya itu hilang. Karena kita tahu orang kaya 1 dari 3 hal ini. Dia akan berambisi terus. Kalau dia sudah punya mobil, ambisi tidak akan berhenti di situ. Apakah orang yang sudah punya 1 mobil, yang punya 1 imarah, itu dia alhamdulillah cukup 1 imarah. Dia berpikir besok tanah di sebelah ini berapa harganya. Terus ambisi dia akan mendorong dia untuk kepingin lagi. Dan dia akan selalu capek, lelah, sampai rumah gak bisa tidur, mikirin di mana tanah itu kalau diambil orangnya. Kepikiran, gimana kalau mobil anda nanti ini ada yang nyuri. Subhanallah, akhirnya jam 1 buka, lihat mobilnya. Oh, masih ada mobilnya. Ada orang yang tersiksa seperti itu. Dia pasang satpam akhirnya. Kenapa? Takut. Nggak ada ketenangan di dirinya. Wahusnun, dan akan sedih terus orang yang cinta kepada dunia. Kenapa? Ketika mobilnya hilang, apa yang akan dia rasakan? Ya Allah, hilang mobilku. Oh, ada dukun bisa berangkat ke dukun untuk mendapatkan mobilnya. Diperbudak oleh dunia. Itulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana li Adam wadiyani min mal, labtabala." Andai kata manusia itu memiliki 2 lembah harta, antum punya 1 gunung emas semuanya. Bapak yang baru datang, kira-kira antum kalau punya 1 gunung emas cukup nggak buat antum? Gimana kira-kira? Mati mendadak. Bisa mati mendadak dari Bapak.